Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Aprilia dengan NIM 0450841165. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah perancangan web pembelajaran. Untuk tugas kali ini, di sini perintahnya untuk membuat kelas daring yang dibuat harus memenuhi 3 interaksi utama dalam pembelajaran menggunakan LMS Moodle, yaitu yang pertama interaksi peserta didik dengan pendidik, interaksi peserta didik dengan materi, dan juga interaksi antar peserta didik. Oke, untuk langkah pertamanya, seperti biasa, kita masuk ke Moodle Cloud, kemudian klik login, kemudian masukkan email dan juga password yang sudah kita buat di sesi sebelumnya. Klik login, kemudian masuk ke site kelas kita. Oke, setelah masuk ke dalam LMS kita, untuk memudahkan kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, setelah itu klik buat kursus. Di bagian umum, di sini saya akan menamai dengan matematika kelas 7. Nama singkat kursusnya saya akan isi dengan materi yang akan disampaikan, aritmatika sosial. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur tanggal mulai kursus dan juga tanggal berakhirnya kursus. Di sini saya akan mengatur tanggal berakhir kursusnya untuk di tanggal 22 Juni. Untuk deskripsinya, karena saya sudah menyiapkan, tinggal di copy paste saja. Kemudian di sini kita bisa menambahkan foto untuk tampilan kelas yang kita buat. Kita pilih this one. Oke, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini di tampilan kursusku sudah ada satu kelas ya. Di sini ada matematika, aritmatika sosial. Oke, kemudian di bagian umum sini saya akan merubah Oke, sebelum kita mengubah, jangan lupa kita aktifkan mode edit. Nah, jadi kursus-kursusnya bisa kita ubah. Di bagian umum, di sini saya akan ubah menjadi pendahuluan. Kita pilih, belum klik.
edit setelah. Kemudian di bagian pendahuluan kita isi deskripsinya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa deskripsi yang akan kita isikan nanti ke dalam Moodle Cloud. Setelah itu kita klik simpan perubahan. Oke, setelah pendahuluan, di sini saya akan menambahkan aktivitas atau sumber daya yang berupa forum untuk perkenalan pertama ya. Nah, ini materi untuk kelas 7. Oke, kita namain forumnya forum perkenalan. Kita isikan deskripsinya. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Oke. Setelah membuat forum perkenalan, untuk topik baru di sini saya akan ubah ini untuk pertemuan pertama pembelajaran. Di pertemuan 1 ini saya akan mengisi aktivitas yang pertama, yaitu kehadiran. Kehadiran dan forum perkenalan yang dibuat tadi untuk memenuhi poin pertama, yaitu interaksi antara peserta didik dan juga guru. Oke, kita isi di sini kata-kata. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian kita isi di sini nilai, bagian nilai atau poinnya. Di nilai kelulusannya kita isi dengan status. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, setelah membuat kehadiran, di sini saya juga akan menambahkan materi yang berupa folder. Ini untuk materi sini kita tambahkan file yang akan kita kasihkan, yaitu berupa materi untuk anak-anak kelas 7. Kalau misalkan materinya ada beberapa file, nanti bisa ditambahkan di klik buat folder baru lagi jika lebih dari satu materi yang akan disuguhkan. Kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus.
Selain materi yang berupa folder atau berbentuk PDF, di sini saya juga menyiapkan interaksi antara peserta didik dan juga materi berupa link YouTube agar anak-anak bisa lebih mengerti. Kita klik aktivitas atau sumber daya. Kemudian kita klik URL. Nah, oke, kita tambahkan. Di sini kita isi namanya dengan konsep untuk menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masukkan URL ke sini dan kita kenapa kita masukkan di sini nanti agar linknya itu bisa langsung diklik sama anak-anak. Oke, kemudian di bagian deskripsi kita masukkan juga kata-kata ya. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Oke, setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, setelah itu saya akan menambahkan juga forum diskusi. Tambahkan di sini kita namakan diskusi 1. Oke, di bagian deskripsi kita masukkan misalnya sebuah pertanyaan pemantik agar diskusinya bisa berlangsung. Kita masukkan pertanyaan. Oke, kita ubah jenis forumnya di sini menjadi forum tanya jawab agar bisa memunculkan interaksi antara peserta didik dan juga peserta didik. Selain itu, di forum diskusi ini guru juga bisa memberikan feedback atau berupa komentar-komentar atas jawaban atau pertanyaan yang ada di diskusi kelas. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke. Setelah itu kita bisa menambahkan juga berupa kuis. Untuk bahan latihan anak-anak bisa menggunakan halimus. Baik, nah di sini kita bisa menggunakan kuis, bisa menggunakan H5P. Oke, sebelum itu kita edit dulu di sini diskusi. Di bagian diskusi. Edit setelan agar di sini bisa terjadi. Oke, setelah merubah di sini forumnya tanya jawab, di sini kita isi juga penilaiannya.